PPAK ini adalah gerbang pertama mahasiswa untuk memasuki perkuliahan. Kalau dia tidak melewati PPAK ini, gimana nanti perkuliahannya kan? Nanti akan repot nanti di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, berjumpa lagi dengan saya Winda Winata di podcast UNES Spesial PPAK 2020. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PPAK dan juga selingkuhnya bersama Mas Afwan. Selamat datang Mas Mbak Winda. Afwan. Halo Abinaya Konservasi. Boleh perkenalan dulu Mas sebelumnya? Oke, perkenalkan ya, saya Muhammad Afwan Maulana, bisa dipanggil Afwan lah gitu. Saya dari Pendidikan Geografi Angkatan 2017. Jadi teman-teman bisa saja langsung ke kampus saya di FIS Geografi. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Nanti kalau udah pandemi nih, enggak pandemi nih, bisa ketemu langsung sama bisa Mas bisa banget Afwan lah, gitu. bisa banget. Nah, mumpung kita lagi sama ketua panitia PPAK nih, biasanya itu dari mahasiswa baru khususnya kayak bertanya-tanya nih Mas, PPAK itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin dari kampus-kampus itu ada yang berbeda sebutannya juga gitu. Kalau dari Mas Afwan sendiri, PPAK itu apa sih Mas gitu? Oke. Jadi PPAK itu adalah ciri khusus yang ada di UNES. Coba Mbak Winda deh cari PPAK di PPAK univ lain itu nggak ada. Karena emang PPAK ini adalah ikoniknya UNES seperti itu loh. Mungkin kalau dari bahasanya kementerian mungkin PKKMB lah. Terus misal dari kampus sebelah di Undip namanya ODM. Tapi kalau dari kita namanya PPAK yang singkatannya itu Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, Gitu. dari situ kan sudah tahu ya, apa sih yang akan dikenalkan di PPAK ini. Yang pertama pasti akademik, karena mahasiswa juga akan beraktivitas di akademik, mulai dari kurikulum, mulai dari fasilitas-fasilitas, mulai nanti interaksi dengan dosen, dengan teman-temannya seperti itu. Dan kemahasiswaan, nah ini kita akan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik ke mahasiswa untuk bisa nanti bisa berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa lain, entah itu nanti teman-teman bisa gabung ke organisasi nih. UNES tuh punya banyak organisasi, ada mungkin dari BEM, baik BEM KM atau yang setingkat univ, atau bisa ikut BEM yang fakultas, atau ada yang turun lagi tuh ke hima-hima, himpunan mahasiswa atau himpunan prodi. Dan juga banyak sekali lembaga-lembaga di UNES yang bisa mewadahi bakat dan juga minat dari mahasiswa baru. Contohnya di UKM nih, kita tuh ada banyak ya, ada sekitar 64 UKM. Dan juga ada nanti organisasi daerah. Buat teman-teman yang jauh pasti bingung nih, pengen punya teman yang seadat, atau mungkin pengen punya teman yang sefrekuensi dalam berkegiatan gitu. Misal yang dari Boyolali ikut Ikatan Mahasiswa Boyolali, terus yang dari Kalimantan kan jauh kan, nah itu bisa ikut Ibornes ya, kalau di UNES tuh Ikatan Mahasiswa Borneo, Imornes, Oh iya benar. itu dari Ikatan Mahasiswa Borneo UNES seperti itu. Jadi emang PPAK ini kayak perkenalan tuh buat mahasiswa baru biar lebih kenal lagi sama kampus kita gitu. Jadi buat awalan biar bisa tahu kira-kira di UNES itu ada apa aja gitu. Nah, di PPAK 2020 ini pasti punya ada visi misi gitu atau tujuan tertentu yang pingin Mas capai di PPAK 2020 kali ini. Nah, itu apa aja sih Mas? Oh pasti, sebuah kegiatan pasti punya visi dan misi kan ya. Untuk visi misi di PPAK tahun ini itu milenial tangguh dan berkarakter untuk Indonesia maju. Nah, dari situ kita dari panitia PPAK itu menginginkan generasi mahasiswa baru 2020 itu yang tangguh dan juga nanti berkarakter. Nah, tangguh di sini tuh bukan hanya tangguh dalam menghadapi bencana atau tangguh dalam sekarang ya, masa pandemi seperti itu. Tapi jauh untuk ke depan, kita ingin menyiapkan generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi, tangguh dalam menghadapi mungkin psikolognya sendiri, tangguh dalam menghadapi apa permasalahan yang dihadapi. Jadi kita itu pengen nanti juga mahasiswa itu punya karakter di situ. Nah, karakter di sini kan
kita punya karakter konservatif yang itu dituangkan dalam beberapa atau dituangkan dalam fakultas-fakultas yang ada di UNES, yang ada 8 itu ya Mbak Winda ya. Nah seperti itu. Selain itu kita juga nih bisa lihat di sini kalau tadi ada ditampilkan logo gitu. Nah dari logo itu kayaknya menarik banget nih, ada warna-warni, terus bentuknya juga unik. Itu kira-kira ada filosofi tertentu nggak sih? Mungkin pada bertanya-tanya sebenarnya apa arti dari ini logonya gitu. Oke, jadi bisa dilihat ya, kita tunggu dulu. Nah, ini podcast UNES gitu kan. Nah, ini dia logo kita PPAK. Di sini ada bentuk yang menyerupai bunga mawar dan juga ada ikon di dalamnya itu burung nuri. Kenapa kita ambil nuri dan juga burung mawar? Karena bunga mawar mas, bunga mawar iya, bunga mawar sorry. Kadang tuh omongan sama otaknya tuh nggak sinkron Mbak Winda. Sorry, mungkin emang saya terpesona dengan kecantikan Mbak Winda nih kayak gitu. Bunga mawar dan juga nuri, burung nuri ini punya filosofis yang sangat dalam. Contohnya bunga mawar nih. Bunga mawar itu siapa sih yang belum pernah melihat bunga mawar, melihat keindahan dari bunga mawar. Jadi bunga mawar ini adalah suatu gambaran tentang karakter yang indah. Dan juga dia mempunyai ketangguhan di situ dengan mungkin adanya duri-duri yang melindunginya. Walaupun dia indah tapi tetap dia menjaga kesucian dari bunga mawar itu. Jadi ini sangat-sangat dalam. Dan burung nuri nih, burung nuri kalau dalam mitologi di Indonesia ya, karena ini burung emang sudah lama dan termasuk juga komoditinya sangat hebat dan juga sangat luas ya seperti itu. Burung nuri ini adalah gambaran dari milenial itu sendiri, dimana dalam mitologi itu tadi tergambar kalau burung nuri itu adalah lambang dari cinta kasih sayang. Nah itu bener-bener milenial banget ya kan. Apalagi saat sekarang tuh milenial tuh terkenalnya adalah cinta dan juga kasih sayang itu. Seperti itu sih. Oh ya, selain itu juga saya kemarin sempat lihat-lihat nih, ada juga maskot gitu mas. Nah maskotnya itu sebenarnya punya arti tertentu nggak sih? Ada kaitannya mungkin sama logonya juga? Oh ada. Jadi kita edisi spesial ya. Di PPAK ini kita menerbitkan maskot. Dan maskotnya ada 2. Yang pertama itu Mika dan yang kedua itu Mita gitu. Jadi sebutnya maskot kita ya Mika dan Mika. Mita dan Mita. Yeah. Nah itu. Kalau Mika itu ada singkatannya. Jadi Mika, milenial berkarakter. Nah di situ kita pengen lah menanamkan visi dan juga misinya lewat maskot itu. Dan yang kedua itu Mita. Mita itu singkatan dari milenial tangguh. Jadi biar komplit gitu ya, ada yang tangguh dan juga berkarakter iya gitu, dong. tertanam juga di situ. Seperti itu. Oh ya mas, di PPAK 2020 ini kita kan laksananya online gitu. Nah dari mas sendiri selama kemarin udah menjalankan kepanitiaan PPAK ini, kira-kira ada kesulitan apa yang dilalui atau selama di PPAK online ini ada mungkin malah justru mudah gitu dengan adanya PPAK online gitu? Ya semuanya pasti punya plus dan juga minusnya ya. Kalau di PPAK online yang pasti kita emang kesulitan di koordinasi karena semuanya serba daring, semuanya serba online. Kita harus mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi seperti itu. Contoh kalau kita rapat kita harus virtual kan, belum bisa bertemu langsung karena emang kalau kita ramai-ramai itu kan menyalahi protokol kesehatan ya kan, seperti itu. Terus juga untuk sisi baiknya dari online ini, apalagi nanti di hari ya, itu adalah menurut saya itu adalah kedisiplinan. Jadi kalau kita nggak disiplin, pasti nanti imbasnya ke belakangnya akan banyak sekali aspek-aspek yang itu akan terganggu. Contoh kalau misal molor nih, nanti kasihan di kuota mahasiswa, terus juga perbedaan waktu di Indonesia ya antara barat, tengah dan juga timur itu juga menjadi kendala kita untuk mengatur jadwal itu seperti itu. Jadi kendalanya lebih ke mungkin
koordinasi seperti itu. Dan sebenarnya saya juga kangen lihat teman-teman saya mau rapat bareng atau nongkrong bareng itu kan hal-hal yang dirindukan saat pandemi itu gitu loh, Mbak. Jadi emang ada perbedaannya gitu antara yang online dengan offline. Kalau perbedaan yang paling signifikan itu apa sih, Mas? Mungkin kayak tadi jadi nggak bisa bertemu secara langsung, atau mungkin dari maba bertanya-tanya kira-kira acaranya nanti gimana sih, apa tetap kita dapat asiknya apa enggak gitu. Kalau dari Mas sendiri gimana? Oke. Ya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mendesain konsep yang emang itu untuk mahasiswa. Jadi ada sisi nilai tangguh dan juga berkarakter tadi ya yang kita tanamkan, dan juga ada segi kekreatifan dari mahasiswa yang ingin menyambut adik-adiknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini bisa mengikuti dengan baik, saya jamin nanti akan mendapatkan keseruannya. Apalagi kita ingin mendatangkan narasumber yang emang terkenal dan juga memotivasi sekali gitu loh. Kita nanti akan mendatangkan tokoh publik dan juga orang yang inspiratif, dan juga kita ingin mendatangkan juga influencer muda itu biar memotivasi lah teman-teman milenial ini kan. Seperti itu sih. Pastinya dari mahasiswa baru nih khususnya penasaran banget nih kira-kira nanti siapa yang jadi narasumber, dan juga nanti ada influencer juga. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan gitu ya nanti info-infonya gitu. Jangan lupa buka sosmed juga biar kalian nggak ketinggalan info-info dari PPAK gitu. Nah kalau dari Mas Afwan, nilai yang penting atau nilai dari mahasiswa yang bisa diambil gitu dari PPAK gitu, atau seberapa penting sih PPAK buat mahasiswa baru? Iya penting, dibilang penting gak penting, ini sangat penting untuk PPAK. Gimana? Karena PPAK ini adalah gerbang pertama mahasiswa untuk memasuki perkuliahan. Kalau dia tidak melewati PPAK ini, gimana nanti perkuliahannya kan? Nanti akan repot nanti di belakangnya. Nanti juga akan dijelaskan terkait gimana sih kuliah di UNES itu, terus sistem UNES itu seperti apa gitu kan, terus kehidupan mahasiswanya seperti apa gitu. Terus ini kalau anak-anak kos nih, mana sih warung yang enak, mana sih warung yang mungkin murah dan terjangkau untuk mahasiswa. Nah itu kan juga nanti bisa lah kita kenalkan di PPAK ini seperti itu. Sebelum closing nih, kalau dari Mas Afwan mungkin ada pesan buat Sobat UNES khususnya Abinaya Muda Konservasi, boleh disampaikan? Oke. Halo Abinaya Konservasi, kalau pesan dari saya tetap semangat ya, walaupun dari pandemi harus tetap produktif. Jadi kita tidak boleh yang namanya pesimis dengan keadaan, tetap harus optimis bagaimanapun caranya, karena jalan sukses orang itu berbeda-beda. Pokoknya tetap semangat dan juga ikuti serangkaian PPAK ini dengan baik dan juga semangat. Siap. Nah pastinya buat kalian harus tambah semangat nih. Udah dikasih tadi ada bocoran-bocoran gitu tentang ada narasumber, ada juga nanti ada influencer juga. Pastinya itu udah sesuatu yang menarik banget gitu buat kita ikuti terus. Jadi jangan sampai ketinggalan juga, jangan sampai kalian melewatkan podcast-podcast selanjutnya, karena nanti juga akan ada tamu spesial atau juga tamu yang nanti bikin kita itu semangat lagi gitu buat mengikuti PPAK. Jadi cukup sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.